Good morning, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam program Weekly Devotion bersama dengan saya, Devin Eldwin. Apa kabar anak-anak SMP Talenta Purwakarta, orang tua, saudara-saudari, terkasih dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti program acara Weekly Devotion pagi ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Mari kita awali renungan hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amin. Kita awali Weekly Devotion hari ini dengan lagu Bagi Raja Wali. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Pembacaan dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu dirimu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ayat emas, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Anak-anak yang dikasih Tuhan serta orang tua dan permisa dimanapun Anda berada,
Marilah kita dengarkan cerita ilustrasi berikut ini, agar firman Tuhan yang begitu indah bisa tertanam dan bertumbuh dalam hidup kita. Sebagai penulis, tentu saja saya senang ketika mendapat pujian atas tulisan saya. Beberapa orang yang mengenalkan diri sebagai pengagum saya, ternyata saya pun punya fans juga, berkata kepada saya senang membaca tulisan-tulisan Anda. Tulisan Anda sangat menginspirasi saya. Saya senang mendapat sanjungan seperti itu. Namun, bagi saya ada yang lebih penting dari sekedar terinspirasi. Terinspirasi berarti pikiran saya telah mendapat suatu pencerahan. Tapi itu belum cukup. Setelah itu harus ada tindakan nyata. Mendapat inspirasi tapi tidak mewujudkannya secara nyata adalah hal yang sangat sia-sia bagi saya. Awal tahun adalah waktu yang tepat melakukan refleksi diri, pembenahan maupun perbaikan. Karena itu banyak orang juga melakukannya. Mengambil waktu luang sejenak untuk merenungkan kembali perjalanan hidupnya dalam 1 tahun lalu, mencatat peristiwa keberhasilan maupun kegagalan, mengingat kembali hal-hal yang membuatnya jatuh terpuruk, mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi dan seterusnya. Melakukan refleksi diri itu bagus, tetapi jika hanya berhenti di situ saja, alangkah sia-sianya. Seperti yang tertulis di awal tadi, orang yang memandang dirinya di depan cermin mencari tahu apa yang tidak beres dengan penampilannya. Dan setelah menemukan ketidakberesan itu, orang itu melupakan begitu saja. Refleksi itu mirip inspirasi. Tanpa tindakan nyata adalah hal yang sia-sia. Jika tidak melakukan perubahan, maka kita akan terus jatuh di lubang yang sama dan mengulangi kesalahan itu. Seperti halnya saya belum cukup bangga atas sanjungan orang yang merasa terinspirasi dengan tulisan saya. Demikian juga jangan pernah bangga jika kita hanya bisa melakukan refleksi diri. Banggalah jika kita memiliki tekad dan keberanian untuk mengubah sifat dan kebiasaan kita yang buruk. Banggalah jika kita tidak mengulangi kembali kebiasaan maupun kesalahan buruk yang kita buat di masa lalu. Banggalah jika hasil refleksi tahun lalu bisa menjadi pijakan yang kuat untuk kita menapak dan menjalani kehidupan yang lebih baik di tahun ini. Selamat melakukan refleksi diri, bulatkan tekad untuk mewujudkannya secara nyata. Refleksi tanpa aksi adalah hal yang sia-sia. Marilah kita hening sejenak, mempersiapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus telah bangkit dari kubur. Dengan kebangkitannya, Kau tubuhkan semangat dan harapan baru dalam hati kami. Bantulah kami agar bisa hidup seturut kehendak-Mu. Tuhan, sekarang kami ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan masa depan kami. Kami mohon tenangilah akal budi kami supaya cepat memahami pelajaran yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi supaya kami belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar hari ini. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amin. Mari kita tutup renungan hari ini dengan lagu Jangan Lelah.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah memakai masker dengan baik.